Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, saya menyadari request altcoins itu tiada henti. Setiap hari selalu ada altcoins baru yang diminta untuk dibahas di dalam YouTube channel ini. So teman-teman sekalian, tanpa basa-basi, kalau video ini mencapai 300 likes button before jam 12 atau jam 1 siang nanti, kita bakal live streaming aja deh teman-teman sekalian ya. Saya lagi semangat banget. Gak tahu nih kira-kira bisa nggak ya kita live streaming terus ya kan, tanggal 28, 29, 30 sampai 31 kita sambut tahun baru, kita live streaming every day ya. But of course, if you guys agree, ya kan? Sorry teman-teman, kepentok ya mejanya. But of course, again, if you guys agree, 300 likes ya. Saya nggak minta banyak-banyak, 300 likes aja in this video and then we go. Ya, kita gas teman-teman hari ini juga. So, previous day kita udah sempat mention ya soal there's a probability untuk market mengalami liquidity sweep before harganya nge-punch atau kembali naik lagi gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat Bitcoin ya, technically dia consolidation, ya kan? Bolak-balik. Seperti yang saya mention kemarin, bisa jadi dia membentuk triangle, ya kan? Bisa jadi dia hanya konsolidasi biasa. Tapi yang pasti apa? Yang pasti yang saya notice adalah bagaimana EMA21 di sini memiliki peran yang sangat penting ya untuk pergerakan daripada si Bitcoin sendiri. So guys, wait a minute. Ya, saya mau share sedikit ya teman-teman sekalian. Jadi memang per hari ini juga kita notice hal tersebut ya, udah dari siang tadi ya. Progress Bitcoin so far masih menunggu harga bertahan ya. Menunjukkan harga bertahan di atas exponential moving average 21. Holding tepat di atasnya dan close di atas EMA 21. Currently kita retest, dan kalau hari ini kita balik recovery and close dalam keadaan bullish, maka very likely kita akan kembali ke range 44.000. Itu yang saya sampaikan sedari tadi pagi teman-teman, ketika harga di 42.400-an. Sebenarnya pertimbangannya adalah satu ya, EMA 21 ini benar-benar ngasih reaction yang cukup baik ya sejauh ini. Dan kalau teman-teman ingat, mungkin yang dulu-dulu pernah gabung ya istilahnya di dalam YouTube channel saya udah lama gitu kan, dari 2021, 2022, kalian pasti ingat ya, ada 3 exponential moving average yang saya pakai ya. Bahkan dulu banyak banget yang bertanya, yaitu periode 21, 34, dan 55. Nah ini sekali lagi saya pengen sampaikan ke teman-teman ya, kalau Anda sekalian nanti kita sudah memasuki bull run, maka kita perlu mengetahui ya bahwa pergerakan tren rata-rata daripada koin itu kemungkinan short, mid, sampai ke long termnya itu bakal bullish banget gitu loh. Dan cara mudah untuk kita mengetahui whether the price itu masih dalam keadaan powerful atau tidak, kalau saya dulu menggunakan 3 exponential moving average ini ya. Kalau yang ingat sekalian type di kolom komen, ingat dan gas live ya. Itu ya, saya cuma minta 3 aja. Ingat dan gas live ya. 4 kata saja teman-teman ya, dan kita bakal ngegas teman-teman sekalian. Nah, mungkin ada yang nanya juga kayak kenapa kok EMA 21, 34, dan 55? Jawabannya adalah ini karena Fibonacci numbers ya teman-teman sekalian. Fibonacci number ya, jawabannya adalah 21, 34, dan 55. That's the number that I use for Bitcoin dan juga kawan-kawan pada saat bull run gitu loh. Tapi kenapa recently saya ganti jadi EMA 8 dan 21? Jawabannya adalah karena kita adjustment ya, kita menyesuaikan dengan kondisi marketnya, kita menyesuaikan dengan tren ya, yang sebetulnya kalau kita ngelihat dari tadinya bergerakannya nggak terlalu impulsif, now suddenly it became impulsive gitu loh. Tapi yang pasti teman-teman, hanya ada satu garis yang tetap saya pakai dan tidak berubah, yaitu periode EMA 21, karena itu memang sejauh ini menjadi salah satu favorit tool yang saya gunakan, bahkan udah dari 2021 dan sebelum-sebelumnya. Alright, so based on this condition, Bitcoin technically itu bertahan di atas EMA 21. By the close candle kita bertahan di atasnya, dan harga respect banget dari sana gitu. Nah, kalau kita lihat pada time frame hourly-nya, ini sebenarnya menarik sekali guys, karena kita ngelihat proses ini tuh seperti yang saya sampaikan di previous video. There's a probability bahwa ini adalah liquidity sweep ya. Jadi again ya, bigger players itu mau melakukan akumulasi, tapi mereka nggak mau istilahnya dengan order yang tersedia di atas gitu. Mereka butuh harga lebih murah dan di sweep dulu di bawah untuk cari lebih banyak liquidity. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini apakah dia bisa balik lagi gitu? Sebetulnya kalau menurut saya, ini kita udah memasuki penghujung akhir tahun, volatilitas harusnya semakin rendah, volume juga semakin rendah, sebab corporate, ya big fund, dan lain sebagainya itu masih dalam keadaan libur. Mereka jadi nggak banyak melakukan action di dalam market. Bahkan kalau kalian lihat ya, again, kita menggunakan economic calendar, there's nothing much, ya kan? Mungkin hari ini doang kita ngelihat ada beberapa data yang lumayan hot ya, kayak pending home sales atau initial jobless claim. Tapi kalau kita lihat seminggu ini, dari Senin tuh libur, kemudian Selasa tuh libur ya, baru Rabu kemudian ada activity. Kalau kita lihat tadi, well,
Ya, lemot ya teman-teman. Nah, ini dia ya. Christmas, Boxing Day ya, bahkan ada hari tinju ya teman-teman. Saya baru tahu loh ya. Seumur-umur saya hidup saya baru tahu ada hari tinju ya. Ini jangannya Boxing Day sedunia atau gimana? Coba saya lihat. Penasaran teman-teman jadinya ya. Boxing Day is a holiday celebrated after Christmas Day, occurring on the second day of Christmastide. Boxing Day was once a day to donate gifts to those in need. Oh, saya pikir boxing tinju, ternyata beda ya. Ini peringatannya lain teman-teman sekalian. Ya, kemudian ya Rabu nggak ada apa-apa, hari Kamis juga sepi-sepi aja. Jumat itu udah libur lagi, New Year's Day teman-teman. Jadi market memang close lebih early. Ya sebenarnya saya rasa volatilitas yang semakin melemah ini ya otomatis akan membuat Bitcoin semakin tersqueeze. Jadi kalau teman-teman lihat ada probabilitas juga nih kita bisa ngelihat, anggaplah ini seperti sebuah trend line ya yang terbentuk di sini, semakin terkonsolidasi dan semakin menyempit. So I believe based on what happened right now, Bitcoin technically hanyalah konsolidasi saja, kita nggak naik, nggak turun, tapi dia stay di tempat gitu. Nah meanwhile Bitcoin lagi flat. Yang menarik teman-teman hari ini itu rata-rata money flow itu lagi berpindah ke Ethereum. Ya kita ngelihat Ethereum itu nanjak signifikan pada saat Bitcoinnya lagi flat. Jadi Bitcoin dominance-nya turun, tapi ternyata Ethereum dominance-nya nanjak. Ya, we have Ethereum pumping so hard. Kemudian tadi kita sempat nge-call ya ada transaksi optimism dan ini menurut saya bagus banget, menarik banget setupnya. Mungkin boleh sharing sedikit ya ke teman-teman. Baru banget tadi ya, dan itu sore hari teman-teman. Jadi waktu kita ngelihat di sini sekitar jam 3:53 ya, jam 4-an sore, OP considering potensi untuk re-entry. Harga sweep previous low dan setelahnya ada V formation. Setelah pullback dapat reaksi yang cenderung bullish kembali, which is diconsider dengan adanya bullish engulfing candlestick pattern tersebut. Kemudian after this close candle di jam 4 mungkin bisa ada pertimbangan untuk re-entry dengan candle formation yang valid. Risk only 0.75% here. Ya, ada beberapa trade dan salah satunya yang di jaringan Ethereum juga itu adalah optimism. After this liquidity sweep, ya ini bagus banget teman-teman sekalian. Jadi ini thanks to Bitcoin nih yang membuat harga mengalami liquidity sweep seperti ini ya. Jadi begitu dibantai di bawah, harga mampu reversal, harga pullback, kemudian ada konfirmasi lagi dari buyersnya dan harga kembali rebound gitu. Jadi untuk saat ini money flow ini berpindah ya ke optimism. Kemudian tadi kita nge-call juga itu ada PP ya. Technically PP juga merupakan coin meme ya yang ada di jaringan Ethereum. Jadi ada beberapa nih. Shiba ini juga sama kena dampak loh dari istilahnya money flow yang masuk ke dalam Ethereum karena Shiba ini juga ada di dalam jaringan atau ekosistem Ethereum. Jadi beberapa yang hari ini di Ethereum itu kayak Arbitrum itu nanjak gila-gilaan. Kemudian kita punya tadi ada optimism, kemudian ada Chainlink juga yang sama-sama ada di jaringan Ethereum. Rata-rata lagi pada menguat teman-teman sekalian ya. Mungkin altcoins-nya jadi slowing down, tapi karena kondisi Bitcoin again ya, kita lagi konsolidasi. Makanya saya tanya sama teman-teman, 300 like saja. Saya minta nggak banyak-banyak. Besok kita live streaming, kita banyak-banyak ngebahas tentang altcoins ya. Ketika altcoins-nya memberikan berbagai jenis peluang yang bisa kita manfaatkan. Alright, once again, if you guys agree, please type yes in the kolom komen. Gas, dan besok kita akan ketemu pada saat live streaming. Mungkin di sore hari sekitar jam 3, jam 4, atau jam 5 sore. Alright, so I think that's gonna be it for the update today. Untuk Bitcoinnya saya nggak banyak-banyak update, saya cuma mau marking ini aja teman-teman. We have SNR trend line ya, kalau dia berhasil break maka 47.000 ya, itu bakal jadi next stopnya kita ya. Ini saya masih percaya angka ini masih bisa tercapai teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan tidak, maka kita expect akan ada konsolidasi sampai akhir tahun. That's it everybody. So that's gonna be the update for Bitcoin. Besok kalau misalnya teman-teman agree, kita bakal proceed untuk live streaming di altcoins update ya. Jadi altcoins review nya kita bakal lakuin dalam keadaan live streaming. So I think that's gonna be for the update today. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.